Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Putra, saya dari kelas 3 SIA 5. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kolerasi sederhana. Kolerasi sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Kolerasi sederhana hanya melibatkan dua variabel, yang berbeda dengan kolerasi ganda yang mencakup lebih dari dua variabel. Koefisien kolerasi adalah nilai yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel X dan Y. Nilai koefisien kolerasi R berkisar antara -1 hingga 1. Maka nilai R dapat dinyatakan -1 kurang dari R kurang dari 1. Artinya R sama dengan 1. Hubungan antara X dan Y sempurna dan positif. R sama dengan -1. Hubungan antara X dan Y sempurna dan negatif. R sama dengan 0. Hubungan antara X dan Y sangat lemah atau tidak ada. Diagram Panser atau scatter diagram adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan menggambar titik-titik yang mewakili nilai variabel tersebut pada sistem koordinasi Kartesius. Nah, ini adalah contoh gambar diagram Panser atau scatter diagram. Akan menjelaskan beberapa korelasi diagram pencar. Yang pertama, ada korelasi positif. Titik-titik pada diagram pencar membentuk garis lurus yang miring ke atas. Artinya, ketika nilai variabel meningkat, nilai variabel yang lainnya juga akan ikut meningkat. Yang kedua, ada kolerasi negatif. Titik-titik pada diagram pencar membentuk garis lurus yang miring ke bawah. Artinya, ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel yang lainnya akan menurun. Yang ketiga, kolerasi sempurna. Titik-titik pada diagram pencar membentuk garis lurus yang sempurna. Artinya, satu nilai variabel dapat diprediksi dengan pasti dari nilai variabel yang lainnya. Yang keempat, tidak ada korelasi. Titik-titik pada diagram pencar tidak membentuk pola garis lurus. Artinya, tidak ada hubungan antara kedua variabel. Yang berikutnya ada B, koefisien korelasi sederhana. Yang pertama ada metode least square. Metode least square mempunyai rumus yaitu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Yang kedua ada metode product moment. Rumusnya yaitu R sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat sigma Y kuadrat. Keterangan yaitu R adalah koefisien korelasi, sedangkan X adalah deviasi rata-rata X jika X sama dengan X dikurang X bar. Dan Y yaitu deviasi rata-rata Y jika Y sama dengan Y dikurang Y bar. Yang ketiga ada koefisien korelasi Rensburg-Hahn yang rumusnya yaitu RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1. Baiklah, sekarang langkah-langkah menghitung dengan metode least square. Pertama, metode least square, jika X adalah persentase kenaikan biaya iklan dan Y adalah persentase kenaikan hasil penjualan, maka berdasarkan tabel di bawah ini, kita akan menghitung koefisien korelasinya. Nah, di sini ada X dengan data 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, dan 12. Dan Y dengan data 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, dan 14. Nah, cara penyelesaiannya kita buat tabel seperti ini. Lalu kita masukkan data Y tersebut. Kemudian data X kita kuadratkan menjadi seperti ini, dan data Y kita kuadratkan lalu menjadi seperti ini. Dan XY ini berasal dari data X dan data Y yang dikalikan. Nah, untuk nilai 62 adalah penjumlahan dari keseluruhan data Y. Dan untuk
dan untuk data 420 adalah penjumlahan dari keseluruhan data X kuadrat, dan 598 adalah penjumlahan dari keseluruhan data Y kuadrat, dan 499 adalah penjumlahan dari keseluruhan data X dan Y. Baiklah, sekarang kita lanjut ke rumus metode least square, yaitu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, karena kita sudah mengetahui rumusnya, lalu kita kerjakan saja data tersebut. R sama dengan 8 kali 499 dikurang 50 kali 62 per akar 8 kali 420 dikurang 50 kuadrat dikali 8 kali 598 dikurang 62 kuadrat. Lalu setelah kita jumlahkan, R sama dengan 892 per akar 808.400 sama dengan 0,99. Baiklah, untuk datanya di sini ada sigma X sama dengan 50, sigma Y sama dengan 62, sigma X bar sama dengan 6,25 dan sigma Y bar sama dengan 7,75, dan ada sigma X kuadrat sama dengan 107,5, sigma Y kuadrat sama dengan 117, dan sigma X Y sama dengan 111,5. Nah, langsung saja kita masukkan rumus metode produk momen, yaitu R sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Lalu kita masukkan saja datanya, yaitu R sama dengan sigma 111,5 per akar sigma 107,7 kali sigma 117,5. Lalu kita mendapatkan hasilnya 0,99. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode Ring-Sperman. Di sini ada tabel X dengan data sebagai berikut dan jumlahnya 608. Data Y dengan jumlah berikut dengan hasil 4659. Ranking X, dan di sini ada data ranking Y. Jika dijumlahkan, ranking X 36 dan ranking Y 36. Dan di sini ada D. D itu adalah selisih dalam ranking, dan D kuadrat adalah selisih ranking dalam kuadrat. Dan jika ditotalkan, D sama dengan 0 dan D kuadrat sama dengan 12. Nah, sekarang kita akan memasukkan rumus metode Ring-Sperman. Rumusnya adalah RS sama dengan 1 kurang 6 sigma D kuadrat per N kurung N kuadrat kurang 1. Nah, kita masukkan saja data yang tadi, yaitu RS sama dengan 1 kurang 6 kali 12 per 8 kurung 8 kuadrat kurang 1. Maka hasilnya 0,858. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang rumus koefisien korelasi untuk data kualitatif. Rumusnya C sama dengan akar X kuadrat per X kuadrat tambah N. Nah, apa maksud X kuadrat? X kuadrat adalah Chi kuadrata. N itu adalah jumlah semua frekuensi, dan C itu adalah koefisien korelasi bersyarat. Dalam koefisien korelasi, kita memerlukan juga frekuensi harapan. Rumus frekuensi harapan adalah N1 dikali NJ per N. Untuk ilustrasinya, di sini ada penelitian hubungan tingkat pendidikan dengan kebiasaan rekreasi. Peneliti mengambil sebanyak 400 sampel dari masyarakat dengan data sebagai berikut. Di sini ada datanya. Kita akan menghitung koefisien korelasi bersyarat dan apa artinya. Baiklah, ini datanya tadi dengan frekuensi harapan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Baiklah, sekarang kita ke tahap penyelesaiannya. Baiklah, langsung saja kita eksekusi data tersebut.
Di sini ada L11 sama dengan N1 kali N1 per N. Nah, N1-nya adalah 211 dan N1-nya lagi ada 243 per 400. Itu N1 dikali N1 sama dengan 51.273 dibagi 400 dan hasilnya adalah 128,2. Begitu juga untuk data-data selanjutnya. Tetap memakai rumus N1 dikali N2 per N. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai Chi kuadrat, yaitu dengan cara X kuadrat sama dengan 145 dikurang 28,18 kuadrat dibagi 128,18 yang hasilnya 2,21. Lalu 58 kurang 54,33 kuadrat dibagi 54,33 dan hasilnya 0,25. Lalu 8 dikurang 28,49 kuadrat dibagi 28,49 sama dengan 14,74. Lalu dari hasil-hasilnya tadi kita tambahkan keseluruhannya. 2,2 ditambah 0,2 ditambah 17,74 ditambah 0,49 ditambah 9,89 ditambah 1,71 ditambah 11,82 ditambah 9,77 ditambah 8,86 yang hasilnya adalah 59,7. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan rumus ke koefisien korelasi untuk data kualitatif. Yang seperti tadi kita lihat, rumusnya adalah C sama dengan akar Chi kuadrat per Chi kuadrat ditambah N atau jumlah semua frekuensi. Yang kalau kita memakai data tadi yaitu C sama dengan akar 59,7 per 59,7 ditambah 14, maka hasilnya adalah 0,32. Maka kesimpulan yang kita dapat ambil dari data di atas yaitu hubungan antara tingkat pendidikan dengan kebiasaan rekreasi positif tetapi lemah.